Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di channel Seblak Pol, ngomongin positioning brand. Untuk kesempatan ini, saya akan membicarakan pasti cuan, strategi bisnis warung kelontong Madura. Sebelum kita mulai, subscribe channel ininya, agar selalu update hanya untuk kamu. Penjualan merupakan tolak ukur suatu bisnis. Penjualan yang baik akan membawa kemajuan suatu usaha, sebaliknya penjualan yang rendah akan membawa kemunduran atau kerugian suatu usaha. Meningkatkan penjualan merupakan keinginan dari seluruh perusahaan, tidak terkecuali toko kelontong modern. Salah satu faktor yang mempengaruhi penjualan adalah persaingan yang ketat. Toko kelontong Madura sudah ada di berbagai kota besar di Indonesia. Toko kelontong tersebut diperkirakan bisa menghasilkan omset jutaan rupiah setiap harinya. Toko dengan ciri khas pom bensin mini di depannya ini dinilai sangat menguntungkan, meskipun rata-rata luas toko hanya 3x3 meter saja. Pada saat ini persaingan toko kelontong modern terhadap minimarket, supermarket, dan juga toko online semakin kuat. Dalam mengikuti persaingan tersebut, kamu harus dapat berpikir dan bertindak secara cerdas untuk memperoleh simpati dan perhatian dari calon konsumen baik secara langsung maupun melalui media. Lantas, bagaimana warung kelontong Madura dapat meraup keuntungan? Kesuksesan bisnis kelontong Madura didukung oleh beberapa faktor. Pertama, jaringan logistik sudah terbentuk sangat baik dan biasanya ada hubungan kekeluargaan sesama komunitas Madura. Ekspansinya pun dibantu dengan rekrutmen pekerja berasal dari keluarga dekat di komunitas Madura. Itu salah satu membuat biaya tenaga kerjanya relatif lebih rendah daripada minimarket. Kelebihan toko kelontong Madura sehingga menjadi pilihan utama belanja masyarakat yaitu tidak ada biaya parkir. Faktor lokasi toko kelontong Madura yang dekat dengan pemukiman juga menjadi keunggulan. Didukung produknya relatif lengkap untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga warga sekitar tidak perlu pergi ke pasar atau ke toko yang lebih besar. Produk-produk yang dijual ada pulsa, token PLN, token game, LPG gas, perawatan tubuh, kosmetik yang harganya terjangkau, ada sembako, minuman dan makanan ringan, itu yang membuat mereka bisa mendapatkan segmentasi pasar yang stabil. Dan hampir semua toko kelontong Madura mengandalkan produk rokok untuk mendulang keuntungan. Produk rokok, batangan atau kemasan, menjadi kontributor margin toko kelontong yang terbesar. Selain karena tenaga kerja dan biaya logistik yang murah, toko kelontong Madura juga biasanya memanfaatkan rumah pribadi sehingga tidak butuh biaya sewa tempat. Hal ini membuat modal bisnisnya sangat terjangkau. Semangat, mentalitas, dan etos kerja yang dimiliki masyarakat Madura dalam membangun jejaring toko kelontong Madura di berbagai kota ini. Hal ini dibuktikan dengan pedagang rela tidak libur untuk membuka toko 24 jam dalam seminggu penuh. Dan untuk meningkatkan omset penjualan toko kelontong, kalian bisa menggunakan berbagai cara. Kalian tidak harus mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk meningkatkan omset penjualan, seperti toko besar pada umumnya. Kalian harus memberikan fokus kepada customer atau pelanggan jauh lebih penting daripada berfokus kepada kompetitor. Karena dari situ waktu dan tenaga untuk menganalisa kompetitor jauh lebih besar. Berikut ini merupakan tips bagaimana cara meningkatkan omset toko kelontong Anda dengan cepat. Tips agar omset toko kelontong meningkat dengan cepat, yang pastinya menghasilkan cuan. 1. Lihat dan hitung kembali harga barang yang Anda jual di toko. Pertama, kalian perlu melihat serta menghitung harga barang yang kalian jual di warung. Semua orang pasti menyukai barang murah. Nah, apabila toko kalian menjual barang murah, dapat dipastikan toko kalian akan ramai. Para konsumen akan selalu dan berpindah dari satu toko ke toko yang lain untuk mencari harga barang yang jauh lebih murah dari harga yang toko sebelumnya ia temui. Ini merupakan satu hal yang harus kalian perhatikan, cek dan hitung kembali harga yang dijual pada warung kelontong kalian, kemudian bandingkan dengan harga toko lain. Jangan sampai harga yang ada di toko kalian jauh lebih mahal dari warung kelontong yang lain. Inilah hal pertama yang perlu Anda perhatikan. Lihat dan cek kembali harga barang yang dijual pada toko Anda. Bandingkan harga-harga tersebut dengan harga barang yang sama di toko kelontong lain. 2. Update varian terbaru.
Tren masyarakat yang modern umumnya memiliki kebiasaan mencari produk-produk yang sedang populer di tengah masyarakat. Tentu saja hal ini merupakan suatu yang harus bisa kita penuhi. Dengan selalu mengikuti dan menyediakan kebutuhan yang dicari pelanggan, maka tidak menutup kemungkinan penjualan toko kelontongmu akan naik dan ramai pembeli. 3. Memperluas target bisnis. Hal paling mudah untuk meningkatkan omset penjualan adalah dengan memperluas target bisnis. Dalam memperluas target usahamu, lakukan riset pasar mulai dari produk, harga dan persaingan yang ada. Jika riset Anda sudah tepat, maka kemungkinan besar menaikkan keuntungan bukanlah hal yang sulit. 4. Kepuasan pelanggan. Selain kualitas produk yang baik, pelayanan kepada pelanggan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan omset penjualan di toko. Karena sebaik apapun produk yang kamu jual dengan pelayanan yang buruk maka pelanggan tidak akan kembali ke tokomu. Selain menciptakan suasana yang nyaman bagi pelanggan, kamu juga harus menciptakan suasana kerja yang nyaman untuk semua karyawan yang bekerja di toko. 5. Strategi penjualan yang tepat. Selain memahami beberapa poin di atas, pemilik usaha juga perlu mengetahui cara mengatur strategi untuk meningkatkan penjualan yang tepat, baik secara offline maupun online. Kamu juga bisa mulai memetakan kelebihan, kekurangan produk dan layanan di toko, yang bisa dijadikan acuan dalam mengatur strategi bisnis toko kelontong kamu ke depannya. Dengan begitu, dapat dipastikan penjualan akan terus meningkat. Di samping itu terdapat faktor pendukung lain yang harus diperhatikan guna dalam meningkatkan penjualan toko kelontong modern seperti lokasinya yang strategis atau dekat dengan rumah penduduk sehingga mudah dijangkau, menjual atau menyediakan barang-barang dagangan dalam kemasan kecil yang dapat dibeli eceran, kelengkapan barang atau produk yang dijual, dan penetapan harga jual yang bersaing. 6. Promosi yang menarik. Buatlah promosi yang benar-benar membuat calon konsumen tertarik untuk membeli di tokomu. Promosi yang menarik adalah cara ampuh meningkatkan penjualan toko kelontong yang kamu miliki. Adapun promosi yang dapat kamu berikan, seperti diskon 50% pada pembelian kedua, flash sale per hari, beli satu gratis satu di tanggal yang tepat, gratis ongkir hanya 1 hari, bundling produk, jaminan kerusakan, dan lain sebagainya. 7. Bergabung dengan berbagai aplikasi penjualan. Dengan bergabung dalam aplikasi penjualan secara online, akan membuat market penjualan toko kelontongmu lebih luas dan dapat dikenal banyak orang. Selain itu proses untuk memasarkan barang dagangan, untuk sampai ke tangan calon konsumen juga terbilang lebih mudah, dan cepat sehingga kamu akan mendapat banyak konsumen baru, dan secara langsung akan meningkatkan pendapatan toko kelontongmu. 8. Menemukan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya kita juga harus tahu nih, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh para pelanggan berdasarkan tempat yang kita buka. Contoh jika kita membuka toko di kawasan perumahan, maka barang yang kita jual itu berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari bahan makanan. Ketika membuka toko di sekitar anak kos, maka makanan ringan, cemilan hingga makanan instan perlu ada di warung kelontong yang kita buka. 9. Meningkatkan pelayanan toko Anda. Kalian mungkin menduga bahwa pelayanan toko terhadap pelanggan cukup memberikan pengaruh terhadap penilaian pelanggan, dan pelanggan tersebut bisa kembali lagi ke toko kalian. Pelayanan yang kurang maksimal, seperti kurang ramah dan lainnya, tentunya akan menjadi penghalang untuk mendapatkan omset yang lebih besar. 10. Fokus terhadap bisnis. Maksud dari fokus di sini, seperti memaksimalkan produk yang kita jual. Kita harus sudah melakukan riset apa saja barang yang paling banyak dicari di daerah tempat kita buka kelontong, dari situ kita bisa memfokuskan kepada produk yang paling banyak dicari tersebut. 11. Konsisten dan disiplin. Terakhir, yang perlu kalian lakukan ialah tetap konsisten dan disiplin. Karena pada kita mulai bisnis, pendapatan akan turun dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, kalian harus tetap konsisten dan disiplin dalam menjalankannya. Kalian harus memberikan fokus kepada customer atau pelanggan jauh lebih penting daripada berfokus kepada kompetitor. Karena dari situ waktu dan tenaga untuk menganalisa kompetitor jauh lebih besar. Karena waktu dan biaya Anda akan banyak terkuras, dengan terlalu sibuk menganalisa kompetitor, dan akhirnya pelanggan Anda terabaikan. Ayo tetap semangat bersama brand Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya, agar menjadi lebih baik. Jangan lupa di-share dan kasih komentar di setiap video.